Jangan gitulah. Antoni, Ini Antoni, loh. Antoni, nggak Boroni boleh itu gitu, ada. Antoni. Ada benarnya Boroni loh. Syukran bang. Setan. Dengar dulu. Tengoklah ya. Orang Yahudi itu mana mau mengakui Yesus. Nggak ada. Jadi kalian tuh lebih baik percaya diri bahwa ya Yesuslah Tuhanmu. Mana ada Yahudi mengakui Yesus? Malah Yesus dikatakan terkutuk. Di ulangan. Jadi Boroni benar itu. Pisahkan saja Tuhannya Yahudi dengan Tuhanmu. Percaya diri aja sebagai Kristen bahwa Yesus Tuhanmu. Ngapain kok ke Ya, perjanjian lama? Allah bukan Nyata-nyata dari di sekolah. Dan dari Trisno Exodus bukan dari jemaat apa itu? iblis dia, Wahyu 29, Wahyu 39. Betul Boroni itu. Dia kan jemaat iblis. Ya silakan baru. Lanjut. Iblis lah kau, bonyet. Siap, Brunda, siap. Ketahuan. Kau yang bilang. Monitor. Ya. Sekarang aku yang menanggapi ya. Jadi kalau si Trisno, si Raja Pataka ini masih terus ini menjadikan perjanjian lama itu sebagai kitab untuk menjalankan aturan hidupnya. Perjanjian Maka mereka lama masih hidup adalah terkutuk. nubuatan dan tetet ke Masih- perjanjian baru. Perjanjian baru itulah untuk mengesahkan perjanjian lama. Bang, Membuktikan. prit. Biar ngerti dia. Gimana ini? Sebentar saudara-saudara yang Kristen, Perjanjian lama Oh, itu dengar, adalah Trisno, sabar dulu, nubuatan. Trisno. Sabar dulu. orang yang bijak. Kalau kalian memang beda pendapat itu oke saja. Yang penting kita damai dalam satu NKRI ya teman-teman. Nah nanti akan didamaikan, perbedaan ini akan didamaikan oleh gurunda saya Bang Juma. Silakan Bang Juma. Kental Bang Juma. Lanjut dulu. Kalau gitu dilanjut dulu Bang ya nanti. Ya lanjut. Saya berbicara sedikit ya, Silakan. Gantian ya. Yang penting tertib Iya, kalian Ya, boleh Juma silakan. penyembah setan. Apa Biar kondusif, Bentar. biar Trisno ini. Gak boleh seperti itu, gak boleh. Oh, Waduh, nyerang pribadi, nyerang personal di tadi sama Kristen. Gak boleh seperti itu. istighfar kau Trisno. Betul. Perbanyak berdoa kau. Damaikanlah hatimu itu. Iya, santai aja lah. Bukan itu Antoni itu, pemain lama itu. Ya. Kalau kamu Kristen, terus ini kamu melihat kehidupan Yesus, jelas kamu akan melihat, sebagaimana Yesus diperlakukan, tetapi dia nggak pernah mengeluarkan caci maki seperti ucapanmu gitu loh. Bahkan dengan lemah lembut membimbing itu. Belajar dari Yesus Trisno. Makanya jangan menyembah Yahweh, supaya sedikit-sedikit lain kau. Itu aja ya. Ya, Assalamualaikum, Brunda. Monitor? Belum kayaknya masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat bukan? Alhamdulillah. Jangan Jaringan jangan saya. begitu juga Bang Juma, ngomongnya tuh panas nanti. Selamat pagi Zuma official 01 official. Aku baru pulang dari ibadah abangku. Semoga damai sejahtera terus. Ya pagi saudara guru Chandra. Amin. Sehat semua ya. Ya, Lanjut. kan. Saya monitor dulu. Silakan nanti diarahkan sama ini teman-teman. Silakan lanjut. Saya monitor. Ya, silakan lanjut Guru Chandra dulu. Nanti bisa Oke. ditanggapi. Ya. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman semua di sini ya, supaya kalian mengetahui posisi saya, bahwa saya ini adalah pengagum dan penyembah Yesus. Sesuai dengan dalil atau data, Yesus katakan, Yohanes 12 ayat 32, apabila aku ditinggikan dari dunia ini, maka aku akan menarik semua orang itu kepadaku. Jadi artinya ketika saya meninggikan Yesus, memuliakan Yesus, maka saya layak ditarik ke dalam kerajaannya yang kekal gitu loh. Lalu yang kedua kata kata Paulus apa? Nama di atas segala nama yang patut diagungkan hanyalah Yesus Kristus. Nama Yesus itu di atas segalanya. Jadi tidak ada nama lain di kolong langit ini yang patut dipermuliakan selain nama Yesus. Nah itu jelas iman aku gitu lah. Jadi aku hanya memuliakan Yesus. Fokus hidup aku adalah Kristus, Sang Juru Selamat aku.
Jadi kalau ada perbedaan dari teman-teman, silakan dibantah dengan berbasiskan data. Gitu loh. Silakan. Oke, kalau mau pakai kata Kristus, jelas merendahkan Yesus. Dan kata Kristus ini adalah agendanya YHWH, begitu Bang. Dan Kristus ini salah satu ajaran yang dibawakan oleh Paulus sendiri. Dan Kristus itu untuk di akhir zaman ini adalah Paulus itu sendiri, begitu. Bagaimana? Apa menurut mengkoneksikan itu? Sebentar, menurut Boru Paulus itu siapa? Boru? Kalau Paulus yang Yesus yang ketemu dengan Paulus jelas bukan Yesus yang saya muliakan, begitu. Oh, Karena berarti dia merendahkan Yesus. Berarti Paulus itu menurut Boru ini siapa itu? Sosok penyesat atau gimana? Kalau bagi saya sih dia penyesat karena dia mampu hadir, rohnya hadir di tengah-tengah jemaat. Yang kedua, dia mampu memponis atau memasukkan orang ke neraka. Sementara ketika Yesus hadir, orang yang berzina dia ampuni, begitu. Itu jelas ya di dalam 1 Korintus 5. Ada yang mau menanggapi, teman-teman? Nah, ini ada perbedaan aku dengan Borul ini. Jadi, ketika Paulus mengatakan, aku hadir di tengah-tengah kamu, terus diartikan sebagai bahwa rohnya itu hadir di tengah orang-orang itu adalah kesalahan logika. Itu dari sudut pandang saya gitu loh. Nanti kalau Borul ini mau bantah silakan gitu. Karena ketika dikatakan aku hadir di tengah-tengah kamu itu tidak menunjukkan pada suatu roh, tetapi itu tentang semangat. Nah, kalau kita cari ayatnya yang dimaksud oleh Boruni Yesus itu berbicara tentang semangat penginjilan, semangat mengasihi. Itu hadir semangat aku kayak gitu. Bukan hadir seperti pulpen ada di tengah-tengah kamu, bukan kayak gitu. Silakan Boroni. Gurunda, silakan Gurunda. Jadi kita harus tahu batasan. Nggak usah dulu jauh-jauh. Mama saya lah saya katakannya. Pak, saya ada sekolah di Siantar. Mama saya nggak tahu saya bagaimana, bantah bagaimana begitu. Dan mama saya nggak berani katakan udah nak. Kalau orang Batak kan sering bilang tondi kan gitu. Itu pantang sekali bagi kami. Karena apa? Roh Tuhan, roh Yesus yang ada sama saya. Jadi dia nggak ada kapasitas untuk melakukan, mengatakan itu sama saya. Kan begitu. Nah, kalau Paulus dia mampu mengklaim, percayalah aku ketika kamu berkumpul, aku ada di tengah-tengah kamu. Sementara Yesus pun mengklaim, ya 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah kamu. Mana ini yang mau kita kerjakan? Yang kedua, Yesus mengatakan, ya akulah keselamatan dan hidup. Sementara Paulus kan mematikan. Dan yang ketiga, Paulus itu mampu memponis. Dan Paulus ketika ketemu dengan Yesus, dia buta loh. Sementara Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta. Silakan. Silakan Gurunda dulu. Gurunda kayaknya mau masuk. Baik. Mohon izin teman-teman sekalian. Masya Allah, Saudara Boruni, Anda masuk dalam kategori pengajaran yang benar. Jadi gini, Saudara Guru, di dalam menyikap pernyataan Yesus itu Bang, kita harus mendudukkan perkara itu. Kalau dalam Islam itu ada yang disebut asbabul wurud. Sebab-sebab ucapan seorang nabi itu terlontar itu apa penyebabnya, apa latar belakangnya. Dan seperti apa kemudian kita mengarahkan, memfungsikan kalimat seorang nabi. Jadi gini, coba Anda baca data yang Anda sebutkan tadi, Yohanes 12:31. Kita mulai dari situ. Apa kata Yesus? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Apa yang saudara barusan sampaikan ini, itu adalah karya penguasa dunia. Maaf, saya harus mengatakan itu adalah ajaran setan, ajaran iblis yang Anda sampaikan. Ketika Anda membaca data 32, apa yang dikatakan di sana? Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi. Ini dia sedang menceritakan malaikat turun datang menjemput dia. Aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Ingat, yang datang kepadaku itu bedakan yang datang kepada Paulus. Yang datang kepadaku itu adalah mereka, kita lihat data selanjutnya, adalah mereka ketika dikatakan gini, anak manusia harus ditinggikan. Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Hanya sedikit waktu lagi. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan aku. Sebab hanya sedikit waktu lagi terang ada di atas muka bumi ini.
Selama terang itu ada padamu, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Yang hidup sesama dengan Yesus, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, tolong dipahami bahwa yang Yesus maksud di situ adalah bahwa selama dia masih ada di tengah-tengah mereka, maka mereka murid-murid harus percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada orang yang datang setelahnya membawa berita-berita tentang Yesus. Tapi yang Yesus beritakan sendiri yang ada di tengah-tengah mereka, itulah yang mereka harus percaya. Maka dikatakan bahwa hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Setelah itu terang itu akan diambil, diangkat. Makanya diawali dengan data yang ada di dalam Yohanes 12 itu, di data 23, dikatakan begini. Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Pada saat mana anak manusia itu dimuliakan? Pada saat beliau diangkat oleh malaikat, terangkat ke langit. Dimuliakan dia di situ. Tapi ketika berbicara mengenai Paulus, telah tibalah saatnya anak manusia dihinakan. Telah tiba saatnya anak manusia luruh kutub. Nah, itu dihinakan tuh. Tapi Yesus tidak mengatakan diajarkan oleh Paulus in the gang. Jadi saudara salah paham ketika dikatakan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Bukan semua orang yang datang kepada pastor, kepada pendeta, apalagi kepada Paulus, bukan. Tetapi yang datang kepada Nabiullah, Rasulullah, Yesus alaihi salam, bukan Paulus laknatullah alaih. Saya kira demikian, silakan. Baik, terima kasih. Nah, menarik ya. Jadi ada beberapa hal yang sepakat ketika penguasa dunia dikatakan iblis, saya sepakat di situ. Nah, itu saya menguraikan bahwa saat Yesus disalib secara kasat mata, memata itu kelihatan Yesus kala itu perbedaan penafsiran di situ ya. Tetapi di alam roh justru saat itulah iblis dikalahkan. Iblis pikir dengan membunuh Yesus dia menang. Padahal dengan kematian Yesus, hutang dosa kami sebagai orang Kristen dilunasi kalau larinya ke penyalipan. Karena mengenai Yohanes 12 ayat 32 ditinggikan itu merujuk kepada ia di atas kayu salib dan ditinggikan dalam kemuliaannya ketika dia bangkit. Nah, jadi salib itulah yang mengalahkan si iblis ini. Justru salib ini yang dianggap hina pada waktu itu dipakai untuk ini penghinaan bagi Yesus. Tujuannya apa? Jelas Yesus katakan dia datang. Ini Markus 10 ayat 45, dalilnya jelas anak manusia. Nah, Zuma di sini belum memberi jawaban siapa anak manusia di situ. Nah, kalau saya jelas anak manusia yang dikatakan ini di Markus 10 ayat 45, anak manusia itu merujuk kepada Yesus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan dosa bagi banyak orang. Makanya ada korelasinya dengan Yohanes 12 ayat 32 ini, bahwa dia ditinggikan, ia disalib di atas kayu salib. Tujuannya untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Jadi ditinggikan di situ bukan berbicara tentang bahwa dia diangkat langsung, tidak. Tetapi Yesus datang memang menyerahkan nyawanya, ada dalilnya. Kalau Yesus diangkat langsung, ya coba datanya di mana? Ada nggak referensinya di dalam kitab suci yang kita pakai ini bahwa Yesus itu diangkat langsung? Begitu loh. Nah, Saya jawab. bentar, saya belum selesai. Oh, belum selesai. Baik. Oh ya, lanjut. Oke, dengarkan baik-baik. Ketika Anda membawa kitab Markus, karena anak manusia, Salmon, ketika anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Andai saja Yesus tidak terangkat oleh malaikat ke langit,
Yesus dan murid-muridnya akan habis dibantai sesuai dengan rencana Bani Israel, orang-orang Yahudi, ahli kitab, dan seterusnya terhadap dirinya. Saya ulang lagi. Betapa banyak nabi, betapa banyak utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel mati mengenaskan, dibunuh oleh bangsa ganas, termasuk Zakaria, Yohanes Pembaptis, semuanya mati mengenaskan, dibunuh oleh mereka. Maka Yesus berdoa kepada Tuhan, "Ya Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu yang berlaku." Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga keringatnya bercucuran seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Kenapa Yesus diberi kekuatan? Apakah untuk mati ditombak? Apakah untuk mati diracun? Apakah untuk mati digantung? Hanya sampai 3 jam mati? Kekuatan apa dari malaikat? Hanya digantung sedikit aja mati? Bukan untuk mati ia diberi kekuatan, tetapi ia diberi kekuatan sebab dia manusia biasa akan diterbangkan sampai ke langit kedua. Maka Tuhan datang melalui malaikat, memberikan kekuatan, memberikan persiapan untuk meluncur ke kehidupan alam yang berbeda dengan bumi. Itulah kekuatan itu datang. Bagaimana dengan menyerahkan nyawa? Gampang. Apakah Anda pikir dengan meninggalkan dunia itu tidak dikatakan menyerahkan nyawa? Apakah Anda pikir dengan dia meninggalkan dunia, dengan terangkat ke langit itu tidak menyerahkan nyawa? Yesus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia serahkan semuanya, segalanya kepada Tuhan, sehingga nyawanya pun diberikan untuk diangkat ke langit. Mau dia naik tanpa jasad, mau dia naik dengan jasad, Yesus berserah diri segala-galanya kepada Tuhannya. Jadi data yang Anda ambil, Anda salah tafsir karena Anda adalah pengikut Paulus. Yang benar, anak manusia Yesus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Oleh karena Yesus terangkat ke langit, pembunuhan dan pembantaian berhenti terjadi. Kalaupun ada terjadi, itu hanya penggenapan sebagai simbol nasihat Yesus. Bila mana penyesat itu datang, pembinasa keji itu datang, dia akan menyiksa kamu, menangkap kamu, membunuh kamu, dan memasukkan engkau di rumah-rumah ibadah. Itu penggenapan doang. Tapi dia berkorban. Sabar. Kalau kau tidak tahan untuk tidak menghujat, turun. Oke? Jadi Yesus mengatakan, apabila aku ditinggikan, ini pelintiran saudara guru, dengarkan. Apabila aku ditinggikan dari bumi. Kalau dikatakan dari bumi berarti meninggalkan bumi, Pak. Kalau dia cuma diangkat di salib itu tidak meninggalkan diri dari bumi, tidak ditinggikan dari bumi. Ini jelas-jelas apabila aku ditinggikan dari bumi. Dari bumi artinya apa? Terangkat dari bumi, Pak. Bukan diangkat cuma 2 meter dari bumi, bukan. Jadi sebentar lagi, tinggal sedikit lagi terang ada di antara kamu. Kamu di sini bukan Kristen, Pak Guru. Kamu di sini murid-muridnya Bani Israel. Jangan merasa ente. Jadi saya simpulkan kepada saudara, Yesus menyerahkan nyawanya seluruhnya kepada Bapa. Apakah Bapa ingin mengangkatnya langsung ke langit, atau Bapa membiarkan dia mati dibunuh oleh musuhnya? Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Anda minta di mana dalilnya Yesus dalam Bible Anda itu tidak mati? Saya bacakan. Dengarkan baik-baik. 1 menit. Di dalam KPR dikatakan jelas, KPR 4 nomor 11. Kalau saya salah tolong diluruskan. Di situ dikatakan begini. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Di dalam Lukas 24 nomor 44, Yesus berkata begini, aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini. Dengan cara apa? Apakah dengan cara disalib? Kata Yesus, dengan cara sesuai yang telah tertulis
tentang aku di dalam kitab Mazmur, bukan di dalam Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, tetapi sesuai yang tertulis di kitab Mazmur. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di kitab Mazmur. KPR 4 nomor 11, Yesus adalah batu penjuru. Nah, di dalam Mazmur 118 dikatakan di nomor 22, batu penjuru itu telah, batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Baca nomor 17-nya. Kata Yesus apa? Aku tidak akan mati, tetapi aku tetap hidup. Jadi batu penjuru itu tidak mengalami kematian, melainkan dia langsung terangkat ke langit. Jangan baca kitab yang tidak dirujuk Yesus, bacalah kitab yang dirujuk. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur 118 nomor 17. Aku Yesus tidak akan mati. Dan Petrus juga mengiyakan bahwa Yesus tidak mati. Baca di mana? Baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 32, nomor 33. Kata Petrus, jasad Yesus tidak ditinggal di kuburan, jasad Yesus tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim langsung meninggikan dia dari bumi ke langit. Jadi yang mati mengenaskan dan menghinakan itu adalah pengganti Yesus yang diserupakan untuk mereka orang-orang yang membenci Yesus. Itu fakta, itu real, dan itu juga dituliskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sini ada Pendeta Leo, di mana Pendeta Leo tidak pernah berani lagi menerima undangan saya untuk head to head, karena Pendeta Leo sudah trauma. Begitu ada grup seperti ini baru mau naik